Feel Good Productivity karya Ali Abdal. Ringkasan dalam satu kalimat buku Feel Good Productivity. Feel Good Productivity menawarkan metode yang terstruktur dengan baik untuk membuat filosofi kerja dan hidup Anda yang berbasis pada kebahagiaan dan berkelanjutan. Berakar pada 3 pilar dan dengan 54 penelitian yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Quote favorit dari sang penulis, "Productivity is not about discipline. It is about doing more of what makes you feel happier, less stressed, more energized." Produktivitas bukanlah tentang disiplin. Ini tentang melakukan lebih banyak hal yang membuat Anda merasa lebih bahagia, lebih sedikit stres, dan lebih berenergi. Ketika Ali Abdal baru lulus pendidikan dokter, dia diberi tanggung jawab untuk menjalankan ruang rawat inap sebuah rumah sakit sendirian pada hari Natal 2018. Terjadi banyak kekacauan. Orang mabuk di lorong, pasien yang berteriak, dan perawat yang panik mendorongnya ke ambang keputusasaan. Yang lebih buruk, pendekatan yang biasa dia lakukan, yakni dengan menggertakkan gigi dan melakukan lebih banyak pekerjaan, tampaknya tidak lagi berhasil. Ali telah mempelajari cara terbaik belajar dan bekerja sejak sekolah kedokteran, bahkan membagikan pelajarannya di channel YouTube. Namun sekarang ia mempertanyakan segalanya. Apakah menukar kesehatan dan kebahagiaannya untuk kesuksesan benar-benar satu-satunya cara? Kemudian ketika sedang meraih gelar doktor dalam psikologi, Ali menemukan bahwa sepotong permen sederhana bisa meningkatkan kinerja orang dalam menyelesaikan masalah lilin. Suatu tantangan kreativitas. Siapa yang tahu bahwa merasa baik atau feel good membantu kita bekerja lebih baik? Setelah lebih banyak penelitian dan eksplorasi, ide ini menjadi filosofi baru bagi Ali. Dan ini membantunya melakukan lebih dari sekedar menjadi dokter yang lebih tenang. Saat ini, Ali Abdal adalah pakar produktivitas terkenal di dunia. Ia memiliki lebih dari 5 juta subscriber di YouTube dan bisnisnya menghasilkan lebih dari 5 juta dolar per tahunnya. Dalam Feel Good Productivity, How to Do More of What Matters to You, dia menjelaskan filosofi kerjanya secara rinci. Buku ini adalah alat bantu untuk merangkai pendekatan Anda sendiri yang berakar pada kehidupan daripada disiplin. Berikut gambaran singkat dari 3 pilar dalam 3 pelajaran. Gunakan 3P untuk meningkatkan energi Anda. 2. Pada akar dari penundaan biasanya terletak rasa takut, ketidakpastian, atau inersia. 3. Untuk menjaga produktivitas dalam jangka panjang, hindari 3 jenis kelelahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita temukan cara hidup dan bekerja yang baru dan lebih baik. Simak video ini hingga selesai untuk mendapatkan insight terbaiknya. Pelajaran pertama, segalanya dimulai dengan energi, dan ada 3P yang bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkannya. Di balik penelitian yang Ali temukan terdapat ide besar. Teori memperluas dan membangun. Ia mengatakan bahwa emosi positif memperluas kesadaran kita dan membangun sumber daya kognitif dan sosial kita. Ketika Anda bahagia, Anda akan mempertimbangkan lebih banyak opsi, seperti menggunakan kotak paku untuk menyangga lilin daripada langsung memakukannya ke dinding. Dan seiring waktu, perasaan baik juga memberikan perlindungan mental dan emosional untuk situasi sulit. Perasaan baik bukanlah efek samping. Mereka adalah hal yang menyediakan kita dengan energi dan diperlukan energi untuk melakukan apapun. Ali menjelaskan ada 3 cara untuk memberikan energi pada diri kita, yakni dengan 3P. P yang pertama adalah play atau bermain. Serius membuat kita tegang, dan saat kita tegang, kita jarang melakukan pekerjaan terbaik kita. P yang kedua adalah power. Ini tentang percaya diri, bukan kontrol. Kita perlu merasa berdaya untuk membentuk hidup dan pekerjaan kita.
P yang ketiga adalah people atau orang. Tidak ada yang memotivasi kita seperti orang yang tepat yang secara alami mengangkat kita melalui keberadaan mereka. Untuk menerapkan ide-ide ini, Ali menyarankan beberapa eksperimen dalam setiap bab. Dengan play atau bermain misalnya, Anda bisa mengubah pekerjaan Anda menjadi petualangan seperti permainan video game, atau mengurangi resikonya agar lebih menyenangkan. Kepercayaan diri adalah masalah menguasai keterampilan sulit dan bertanggung jawab atas situasi Anda. Akhirnya banyak dari kita sudah memiliki orang yang tepat dalam hidup kita, hanya perlu menawarkan dan meminta bantuan lebih sering. Jika baterai Anda habis, kembalilah ke 3P ini. Bawa kembali play, bermain, atau power, kekuatan, dan people, orang ke dalam hidup Anda, dan lihatlah energi Anda akan kembali. Pelajaran kedua, penghalang produktivitas paling umum adalah ketakutan, ketidakpastian, dan inersia. Dan masing-masing memiliki satu obat khusus. Jika Anda pernah mengalami hari di mana Anda penuh energi tetapi tidak ada yang tercapai, Anda tahu bahwa pekerjaan lebih dari sekedar vitalitas. Ali Abdal menceritakan kisah seseorang yang mengamati Leonardo da Vinci saat melukis lukisan The Last Supper atau makan malam terakhir. Dia bisa berhari-hari, 3 atau 4 hari tanpa menyentuh kuasnya, tetapi menghabiskan beberapa jam setiap hari di depan karya, lengannya dilipat, memeriksa, dan mengkritik gambar-gambar untuk dirinya sendiri. Catatan kontemporer tersebut. Penundaan selalu memiliki penyebab yang lebih dalam. Ali percaya 3 penyebab yang paling umum adalah ketidakpastian, ketakutan, dan inersia. Untungnya masing-masing memiliki obatnya sendiri. Pertama, clarity atau kejelasan. Menemukan apa yang harus Anda lakukan seringkali hanya memerlukan beberapa pertanyaan sederhana seperti why atau mengapa, how atau bagaimana, what atau apa, dan when atau kapan. 2. Courage atau keberanian. Setiap orang kadang-kadang takut, tetapi kita juga semua merupakan bukti hidup bahwa ketakutan bisa diatasi. 3. Get started, mulailah. Bagian paling penting ketika Anda terjebak adalah benar-benar melakukan apapun. Objek yang bergerak cenderung tetap bergerak. Untuk menyelesaikan masalah sulit di tempat kerja, salah satu solusinya adalah dengan NICE goal, N-I-C-E goal, yang bermakna N untuk near term atau berjangka pendek, I untuk input based atau berbasis input, C untuk controllable dapat dikendalikan, dan E untuk energize memberikan energi. Menghabiskan 1 jam mengoptimalkan resume Anda misalnya akan lebih baik daripada hanya menuliskan mendapatkan promosi. Keberanian berasal dari pemahaman, mengurangi, dan akhirnya melampaui ketakutan kita, kata Ali. Anda dapat melakukannya dengan menyelidiki ketakutan Anda dengan pertanyaan seperti mengapa saya belum memulai? Dan apakah ketakutan ini akan berarti dalam 10 tahun ke depan? Terakhir, lakukan perubahan kecil apapun itu untuk memulai di jalur yang benar. Momentum melahirkan momentum, dan begitu Anda bergerak, Anda sudah berada di jalan yang tepat. Pelajaran ketiga, burnout atau kelelahan. Bukan hanya sekedar kelelahan. Ada 3 jenis yang harus kita hindari untuk produktivitas jangka panjang yang membuat kita merasa baik. Bahkan setelah Ali meninggalkan dunia kedokteran untuk fokus pada bisnis YouTube-nya, secara teknis pekerjaan impian yang dicintainya, dia sekali lagi menemukan dirinya berbaring di sofa, memberitahu ibunya bahwa dia tidak bisa bekerja lagi. Sepertinya kamu sedang mengalami kelelahan, kata ibunya kepadanya. Ali mulai meneliti apa arti sebenarnya dari burnout atau kelelahan. Ternyata lebih kompleks daripada hanya bekerja terlalu banyak jam. Pada akhirnya dia menemukan 3 jenis burnout atau kelelahan. Yang pertama, overexertion atau berlebihan.
Ini adalah apa yang biasanya kita asosiasikan dengan kata itu. Anda hanya mencoba melakukan terlalu banyak dan itu tidak berhasil. Tangki Anda selalu terasa kosong karena Anda hanya mengisinya dengan istirahat sebentar, bukan istirahat yang mendalam yang kita semua butuhkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, misalignment atau ketidakcocokan. Seiring waktu, terdapat kesenjangan antara Anda dan pekerjaan Anda. Ini tidak lagi terasa bermakna, dan itulah sebabnya Anda merasa lelah. Jika kita ingin menjaga produktivitas yang membuat kita merasa baik dalam jangka panjang, kita harus menghadapi kelelahan dengan cara yang tepat. Dengan menjaga, mengisi ulang, dan menyesuaikan sepanjang jalan. Itu membutuhkan komitmen untuk melakukan lebih sedikit tugas, menghabiskan waktu di alam, dan secara teratur memikirkan arah kehidupan kita. Pada akhirnya, ini tentang mengingat bahwa hidup adalah tentang gambaran besar, bukan seberapa banyak kotak yang dapat Anda centang dalam satu hari tertentu. If you can tap into what makes you feel most energized and alive, you can get anywhere. You can enjoy the journey too. Jika Anda dapat mengetahui apa yang membuat Anda merasa paling berenergi dan hidup, Anda dapat mencapai apapun, tulis Ali. Dan yang terbaik dari semuanya adalah Anda dapat menikmati perjalanannya.